Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Jember, program studi Teknik Informatika semester 8. Kali ini kami akan mempresentasikan pembahasan tentang dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital, yang mana presentasi tersebut sebagai tugas kuliah literasi digital. Dompet digital. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online dengan menggunakan smartphone tanpa kartu dan tanpa uang tunai. Selain menawarkan kemudahan, dompet digital juga dinilai lebih aman karena dilindungi oleh kata sandi yang hanya bisa diakses oleh pengguna saja. Dompet digital memiliki beberapa keunggulan dan fungsi yang tidak dimiliki oleh dompet biasa. Dengan menggunakan dompet digital, kita bisa melakukan lebih banyak hal selain menyimpan uang saja. Ada banyak kelebihan yang didapat ketika kita menggunakan dompet digital. Yang pertama, proses transaksi yang mudah dan praktis. Dengan menggunakan dompet digital, kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak saat hendak melakukan transaksi. Kita hanya perlu mengisi saldo yang cukup pada aplikasi dompet digital di smartphone dan melakukan transaksi. Yang kedua, sistem keamanan yang optimal. Sistem keamanan dari dompet digital sangat ketat dan terjaga. Untuk mengakses suatu akun dompet digital, ada beberapa verifikasi yang harus dilakukan. Pengguna dompet digital akan diminta untuk melakukan pemindaian QR Code atau mengisi one-time password setiap kali ingin melakukan transaksi. Langkah tersebut dilakukan sebagai verifikasi untuk menghindari penyalahgunaan aplikasi tersebut oleh orang lain. Yang ketiga, semua riwayat transaksi tercatat secara otomatis, sehingga kita dapat memantau transaksi apa saja yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang keempat, banyak promo dan diskon menarik. Promo dan diskon yang ditawarkan sangat bervariasi, mulai dari diskon pembayaran hingga cashback yang memungkinkan pembayaran tagihan dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini pastinya akan sangat menguntungkan bagi para pengguna dompet digital. Selain kelebihan tersebut, dompet digital juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari dompet digital yang pertama, kita bisa menjadi lebih konsumtif karena kemudahan yang ditawarkan. Yang kedua, ada biaya transaksi. Beberapa dompet digital masih memberikan beban biaya administrasi untuk setiap transaksinya. Jumlah nominal biaya transaksi yang dikenakan berbeda-beda tergantung aplikasi yang digunakan. Contoh dompet digital yang ada di Indonesia yang pertama adalah GoPay, yang kedua OVO, yang ketiga Dana, dan yang keempat Link Aja. Loka pasar. Loka pasar atau marketplace adalah sarana bagi pembeli dan penjual yang ingin melakukan transaksi online. Sederhananya, kita bisa menyebut loka pasar sebagai supermarket online. Baik penjual dan pembeli, keduanya sama-sama bisa merasakan manfaat dari keberadaan situs belanja online. Bagi pedagang, berjualan di loka pasar akan membawa keuntungan seperti mampu menjangkau konsumen lebih luas dan menekan budget sewa toko atau lahan untuk jualan. Sementara di sisi pembeli, loka pasar membuat aktivitas belanja lebih praktis, kesempatan untuk mendapatkan potongan harga lebih banyak semakin terbuka luas. Contoh marketplace yang populer di Indonesia. Yang pertama, Amazon. Jadi siapa yang tidak kenal dengan website belanja satu ini? Berawal dari toko buku online, kini Amazon berubah menjadi situs belanja terbesar di dunia yang menjual berbagai macam barang. Tak tanggung-tanggung, di tahun 2021 saja, nilai kapitalis pasar Amazon sukses menembus angka 1.670 triliun dolar Amerika Serikat. Bukan hanya itu, sang pendiri Jeff Bezos pun sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Yang kedua, Alibaba. Di Asia sendiri, Alibaba berdagang-dagang sebagai salah satu website jualan online terbesar. Jack Ma pertama kali menulis usaha ini pada tahun 1999 di bawah naungan Alibaba Group. Meski sempat mendapat penolakan dan keraguan dari para investor, pada akhirnya Alibaba mampu membuktikan dirinya sebagai perusahaan raksasa yang menguntungkan berkat Alibaba. Jack Ma berhasil dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia selain Jeff Bezos. Yang ketiga, Tokopedia. Didirikan oleh William Tanuwijaya, Tokopedia ini dikenal sebagai marketplace Indonesia paling sukses saat ini. Hal ini dibuktikan dan masukannya Tokopedia sebagai salah satu startup Uncom dan telah dikunjungi selama 132,8 juta kali setiap bulannya
selama periode Januari sampai Januari 2021. Yang keempat, Shopee. Contoh yang keempat adalah Shopee. Perusahaan asal Singapura ini juga menjadi tempat favorit pembeli tanah air untuk bertransaksi secara online di bawah naungan Sia Group. Shopee telah dirilis di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, sampai Brazil dalam sebulan. Dalam sebulan, Shopee Indonesia berhasil mendatangkan kunjungan pelanggan sebanyak 76,2 juta kali. Yang kelima yaitu Lazada. Satu lagi adalah Lazada. Pada tahun 2016, Lazada secara resmi diakuisisi oleh Alibaba. Selain Indonesia, Lazada juga bisa diakses di negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Filipina. Transaksi digital adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia pada smartphone maupun dalam bentuk website. Seiring berkembangnya waktu, sangat banyak transaksi yang bisa dilakukan secara digital karena adanya dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan lembaga keuangan resmi. Salah satu bentuk transaksi digital yang sangat populer saat ini adalah melalui e-wallet atau dompet digital yang dapat melakukan transaksi hanya melalui barcode nomor ponsel maupun dengan bantuan bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi digital mengubah cara pembayaran dari yang biasanya pakai uang cash berubah menjadi transaksi pembayaran non-tunai atau cashless. Dari pembayaran langsung menjadi transfer, dari dompet tradisional menjadi dompet digital. Jenis-jenis transaksi digital, e-money. E-money adalah uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik. Biasanya e-money dilengkapi dengan kartu chip yang tertanam di dalamnya untuk kegiatan transaksi dan juga dikeluarkan oleh lembaga institusi perbankan. Online banking. Online banking merupakan layanan transaksi keuangan perbankan dengan menggunakan internet. Terdiri dari internet banking atau e-banking dan mobile banking. Perbedaannya adalah internet banking memerlukan browser internet untuk mengoperasikannya, sedangkan mobile banking memerlukan ponsel pintar dan internet. QR code atau Quick Response Code adalah suatu barcode dua dimensi, di mana terdapat berbagai jenis informasi secara langsung di dalam kode tersebut. QR code dapat dibuka dengan cara scan atau pemindaian menggunakan smartphone. Quick Response Code Indonesian Standard, yakni penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR code. Semua PJSP yang menggunakan QR code pembayaran wajib menerapkan QRIS. Melansir Bank Indonesia, dengan menggunakan QRIS, maka seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik itu lembaga perbankan maupun non-bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi, merchant berlogo QRIS. Meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Bertransaksi digital dengan aman. Dengan banyak kelebihan dari transaksi digital, masyarakat pun harus tetap waspada akan bahaya transaksi digital karena tiap kemajuan teknologi selalu dibayangi dengan ancaman cyber, sehingga kesadaran pengguna terhadap ancaman digital harus makin ditingkatkan karena kita tidak tahu kapan akan menjadi target serangan cyber. Lebih baik jika kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapinya demi menjaga keamanan finansial kita. Berikut adalah cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan bertransaksi digital. 1.
Jaga kerahasiaan data. Data-data rahasia yang tidak boleh dibagikan seperti PIN, password, kode OTP, authentication code, dan lainnya merupakan pintu masuk ke dalam informasi rahasia yang kita miliki. Jangan mengetik password atau kode rahasia dalam bentuk lainnya di muka umum. Pastikan tidak ada orang lain yang mengamati pada saat kita melakukan hal tersebut. 2. Gunakan alamat email khusus. Jika untuk kebutuhan transaksi e-commerce, baiknya email yang digunakan berbeda dengan email data pribadi bank dan kantor, sehingga lebih mudah mengidentifikasi jika ada email yang mencurigakan. Jangan sembarangan membuka tautan yang mencurigakan dalam pesan email ini untuk menghindari serangan phishing yang meretas informasi seperti data login. Ketiga, aktifkan two-factor authentication dan notifikasi transaksi. Two-factor authentication dapat memberi lapisan ekstra pengamanan terhadap transaksi digital melalui pengiriman kode verifikasi atau kode OTP, one time password, ke nomor telepon sebelum transaksi terjadi. Keempat, jangan mudah jawab panggilan dari beri informasi. Merespon nomor yang tidak dikenal bisa jadi awal mula kita terkena serangan cyber. Banyak masyarakat yang masih mudah tertipu akan penawaran ataupun modus-modus lainnya yang didapat baik dari SMS, email, ataupun percakapan langsung melalui telepon. Kelima, pastikan identitas orang yang bertransaksi dengan kita. Sebelum membeli atau mentransfer sesuatu, usahakan agar kita sudah merasa yakin, seperti contoh penipuan yang memanfaatkan akun korban yang diretas. Ada banyak kasus saat ini penipu meminta transfer kepada kerabat atau teman baiknya. Jika kita mengalami hal tersebut, cek kembali ke orang-orang di sekitarnya. Apakah benar-benar teman atau rekan kita yang meminta transfer atau orang lain.